Jika kau benar-benar menikah denganku, aku akan membuatmu menjadi pria paling hebat. Kau menyuruhku menjadi pria paling hebat. Kau tahu siapa aku? Kau siapa? Aku, Fuxian. Baiklah, Fuxian. Besok aku tunggu kau. Halo Bu. Besok aku akan menikah. Sudom akan melihat ketulusanku, kan? Xian, kau, pewaris grup Fu, benar-benar ingin membawa mahar sebanyak ini untuk menikahi wanita lumpuh separuh badan, juga putri seorang petugas kebersihan. Terlalu murah. Aku sudah memutuskan. Tidak perlu menasihatiku lagi. Duduk di kursi roda. Pasti ada kisah mengharukan, kan? Bisakah kau ceritakan pada kami? Biar aku yang cerita. Semua orang di sini adalah teman dan keluarga. Juga ada teman-teman kita. Semuanya tahu, aku dan Zhou Chengze adalah teman sekelas. Aku demi dia melepaskan universitas terbaik. Juga karena dia aku duduk di kursi roda. Pengantin wanita, kau demi pengantin pria harus duduk di kursi roda? Mengharukan sekali. Tidak sampai mengharukan. Aku masih ingat, saat itu kita sedang berjalan-jalan. Sebuah mobil yang hilang kendali menabraknya. Untungnya aku bereaksi cukup cepat. Mendorongnya. Hasilnya mobil itu menabrakku. Melukai saraf siatikaku. Cukup, Sudong. Kau datang ke sini untuk mengadu? Pernikahan yang begitu indah. Kau mengatakan hal-hal sial ini untuk apa? Zhou Chengze, kau lihat kau. Pantas dengan pesta pernikahan hari ini. Pantas menjadi pengantin priaku. Sudong, apa maksudmu? Kau wanita imut yang manis. Masih merasa aku tidak pantas untukmu? Benar. Kau dan aku tidak cocok dimanapun. Sudong, jangan bercanda berlebihan. Hari ini adalah pernikahanmu dan Zhou Chengze. Bukan, ini bukan pesta pernikahan yang aku siapkan untuk Zhou Chengze. Melainkan pesta pernikahan yang aku siapkan untuknya. Pesta meninggalkan suami. Apa? Pesta meninggalkan suami? Apa yang terjadi? Bagaimana dari menikah menjadi meninggalkan suami? Pesta meninggalkan suami itu apa? Sudong, kau gila ya? Putraku, Zhou Chengze, bersabar untuk menikahimu. Kau tidak tahu diri, mau meninggalkan suami? Kau seorang penyandang disabilitas. Apa hakmu untuk meninggalkan suami? Apa katamu? Kenapa kau tidak bertanya? Dia telah melakukan hal memalukan apa? Cukup, Sudong. Kau jangan di sini mencemarkan nama baikku lagi. Pernikahan ini, aku awalnya tidak berniat menikahimu. Sekarang kau segera keluar untukku. Pergilah menjadi perawan tua yang ditinggal suami. Aku jadi perawan tua, kau, orang yang hidup. Sangat miskin. Kau pikir selain aku yang mengasihanimu, masih ada pria lain yang tertarik padamu? Maaf ya, sebenarnya ada pria yang tertarik padaku. Apalagi, dia 1000 kali lebih baik darimu. Pesta pernikahan hari ini disiapkan untuknya. Tidak ada hubungannya denganmu. Sudong. Kau bilang ini kau dan pria lain mengadakan pesta pernikahan? Bukan begitu. Ini pesta pernikahan aku dan teman baiknya. Lurui menikah. Apa katamu? Ini pesta pernikahan aku dan Lurui? Benar. Ini adalah pernikahan aku dan Zhou Chengze. Sayang, akhirnya kau datang juga. Karena kau telah setuju untuk menikah denganku. Tentu saja aku harus datang. Ada apa ini? Gadis cantik Lurui ini bermain terlalu mengejutkan. Chengze, ada apa ini? Bukankah ibu selalu khawatir aku menikahi orang cacat? Akan sengsara, akan ditertawakan. Hari ini, aku akan meninggalkan orang cacat ini. Lalu menikahi yang cantik dan juga berbakat, yaitu Rui. Baiklah Sudong, anggap saja dulu kau pernah menjadi sahabatku. Anggap saja suamimu hari ini akan menikah denganku. Kau berlutut di depanku dan belajar 2 kata. Menggonggong. Aku beri kau 10 juta. Pergi. Setelah ini, kita blokir satu sama lain.
Bagaimana? Aku tidak butuh uangmu. Aku ingin kau sekarang berlutut di depan teman dan keluarga, menamparkan wajahmu sendiri, lalu bilang kau lebih buruk dari binatang. Sudong, jangan terlalu banyak mau. Jangan paksa aku untuk bertindak padamu. Lurui, jangan keterlaluan. Liusan, apa maksudmu? Kau membelanya? Aku tidak membela siapapun. Aku hanya melihat. Kau terlalu merundung orang lain. Liusan, aku melihat kau baru saja turun gunung, tidak tahu aturan orang kota, atau tidak tahu kebenaran. Abad ke-21 ya, aku punya uang. Kenapa tidak boleh merundung orang lain? Justru, aku lebih mampu dari orang lain. Tampan. Dia orang cacat. Hidupnya tidak bisa diurus sendiri. Aku mencampakkannya lalu kenapa? Apa kau mau aku beramal, mengasihani dia, atau biarkan kakak atau adikmu mengasihani dia, menikahinya saja? Bagaimana bisa sama? Sudong menjadi cacat karena menyelamatkan Zhou Chengze. Zhou Chengze bertanggung jawab padanya. Adalah seharusnya. Tentu saja. Kau bilang tentu saja ya tentu saja. Ya tentu saja. Kau pikir kau siapa? Wasit, hakim. Aku bukan wasit. Juga bukan hakim. Tapi aku pikir, menjadi manusia harus punya hati nurani. Kalau tidak akan kena karma. Cukup. Jangan berpura-pura di sini. Menjijikkan. Kau bisa tanya orang-orang yang hadir. Keluarga, teman sekolah. Aku harus menikahi Sudong. Atau aku harus menikahi Lurui? Ayo. Hari ini, aku akan di tempat kejadian. Dan Sudong PK. Lihat semua orang berpikir, pengantin Tian seharusnya aku. Atau Sudong. Kupikir aku. Setiap orang, hadiah 10 juta. Apa? Hadiah 10 juta? Ini terlalu murah hati. Ayo. Kupikir Chengze harus menikahi Sudong. Angkat tangan. Sudong. Sudah lihat kan? Orang cacat. Orang yang banyak bicara. Kalian berdua terlihat seperti anjing jatuh ke air. Baiklah. Ayo. Semua orang berpikir Chengze harus menikah denganku. Angkat tangan. Dukung Nona Lu. Dukung Nona Lu. Dukung Nona Lu. Hanya bisa menyalahkan orang tuamu. Tidak punya masa depan. Kau bilang orang tuaku tidak punya masa depan. Jika kau tahu orang tuaku, keluarga punya latar belakang, kau akan terkejut sampai bola matamu keluar. Sudah jadi anjing jatuh ke air. Kau masih menyombongkan diri. Siapa yang tidak tahu ayahmu? Hanya tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih juga punya masa depan. Benar. Jangan menjijikkan di sini lagi. Cepat batalkan perjanjian pernikahan. Tanda tangani. Pergi. Sudong, kau sedang apa? Sudah kubilang, hari ini aku yang menceraikanmu. Bukan kau yang membatalkan pernikahan. Tunggu calon pengantin priaku datang. Kusarankan kau cepat sedikit. Selesaikan surat cerai. Cepat pergi. Apa yang kau katakan? Kau bahkan punya pengantin pria? Benar. Seseorang sepertimu. Tidak kubutuhkan. Kau bahkan punya pengantin pria? CEO Group Pu Tuyen. Membawa mahar miliaran. Melamar Nona Hesu. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Aku cacat, atau tidak berguna.